Oke, bertemu lagi dengan channel saya Aku Saja. Jadi hari ini saya berada di rumahnya Om Tri, yaitu di Mapakan, Ungaran. Jadi di sini saya ingin tetap mencari informasi untuk pembelajaran bareng gimana caranya dalam perawatan, tentunya dengan pengalamannya Om Tri di sini, yaitu dengan teknik penjodohan ataupun dengan teknik sistem kolonikator. Jadi buat teman-teman, mungkin sekiranya jenengan pengen sama-sama belajar, intinya sama-sama belajar, jenengan bisa disimak dulu lebih enak, ataupun dari teman-teman yang baru bergabung bisa dilihat dari awal waktu saya dengan Om Tri, itu lebih enak, lebih detailnya. Cuman di sini saya tetap ingin mencari informasi lebih lanjut dengan Om Tri. Ngoten nggih. Lovers Mania, jadi hari ini saya bertemu dengan Om Tri lagi. Nggih, Om Tri. Ya, Om Tri, pripun kabar Om Tri? Alhamdulillah sehat. Om Tri, ini banyak dari teman-teman yang menanyakan, Om Agus coba kita sama-sama mencari informasi dengan Om Tri sebenarnya tentang lobet jantan Om Tri yang masih merupakan misteri ya Om Tri. Ya. Banyakan misteri. Om Tri, kalau menurut Om Tri ini langsung aja Om. Kita merawat lobet ataupun bermain lobet itu ada ilmu pasti nggak Om? Pasti ini seperti ini itu. Kalau di lobet itu tidak ada ilmu pasti sih. Nggak ada ya? Bisanya itu kalau sudah dobelannya kuat dan penanganannya tepat, pasti konslet. Pasti. Itu very ilmu pasti. Pasti konslet. Berarti metode sebelumnya itu berarti banyak cara ataupun perawatannya masing-masing ataupun racikannya masing-masing, itu berarti kembali lagi sang pemilik, maksudnya Mas Tri gitu, ya. Oh gitu. Om Tri, kalau saya ngeliat dari jenengan ini kan tipe pekerja, bahkan jarang di rumah kan gitu Om Tri. Kalau perawatan Om Tri tiap hari pripun Om? Dalam hariannya dari lobet yang bahan, belum sampai ke konslet ya Om? Ya. Itu yang dari bahan pripun Om? Kalau aku sih kalau pas di luar kota nggak usah diambil pusing, ya udah direndeng aja. Kalau yang sudah punya gacoran masih ngecik-ngecik itu disendiriin. Tapi kita misalnya kalau aku kerja ya udah nginep misalnya 2 hari 3 hari, asal airnya itu ada, pakannya ada, ya udah nggak usah diambil pusing. Tapi kalau setelah pulang di rumah, perawatanku itu ya pagi keluar harus kena sinar matahari dulu awal. Kuat Om? Ya kalau aku sih pertama aku tembak 3 jam dulu. Lihat burung mana yang nggak kuat jemur. Kalau yang nggak kuat jemur itu biasanya itu dia itu berteduh di bawah cepuk, atau enggak dia itu gelisah, lompat-lompat, itu teduhin. Kalau yang masih dia itu menikmati sinar matahari, bolak-balik badan atau ngecap-ngecap belum bunyi, itu terusin aja enggak apa-apa. Oh gitu. Nanti lama-lama dia akan ngeluarin, kan matahari kan harus ya dipacu sama pakan kenceng. Tapi kalau misalnya dikasih pakan kenceng itu burungnya itu sardot, kebanyakan tidur, pakan polos, tapi tetap dijemur. Tetap dijemur karena konslet itu tetap membutuhkan tenaga matahari kalau buat proses awal. Dasar. Karena kita kan harus pacu tuh, birahi dia harus pacu sampai di mana. Nah, kalau sudah tahu sampai di mana kan kita tahu langkahnya. Oh, si burung A itu tak giniin, burung B tak giniin, burung C tak giniin. Itu. Kalau awal aku kayak gitu. Oh, baik. Berarti Om Tri ini proses dasar ataupun pemilihan materi ya. Berarti pemilihan materi itu
Wis sing penting Itu dikumpulke dari nol nggih, dikumpulke nanti ketika jenengan libur baru proses perawatan, baru pemilihan bahan. Ini yang bahan. ini sing pinter sing di ngoten niku. Nanti ketahuannya gini, setelah dijemur semua, nanti diteduhin tuh, diteduhin, dikasih jarak 2 meter, 2 meter, 2 meter, selang 15 menit atau setengah jam, burung itu ngeluarin bakatnya semua. Sendiri. Pasti ada yang bunyi. Nah, itu yang bunyi itu nadanya sampai di mana? Dia sambil ngeluarin birahi atau enggak? Atau sambil nyardot? Oh, berarti kalau sambil nyardot burung si yang ini tuh berarti besok jemurnya tak kurangin. Pakannya nanti tak kurangin. Kalau aku sih, kalau bahan nggak pernah tak kasih jagung. Dari nol ya. Sama sekali nggak tak kasih jagung. Kalau mandinya Om Tri Biar mandi sendiri. tetap dikasih cepuk. Tetap dikasih cepuk. Oh gitu. Om Tri biasanya kalau untuk lobet yang masih proses awal kita dengan sistem koloni ataupun sistem jejer itu ya, koloni kapsul itu kan rata-rata lobet itu ada yang tingkahnya aneh di dalam rendengan, terus ada yang kayak guling-gulingan. Itu sebenarnya tetap dari pakan atau memang prosesnya seperti itu Om? Itu prosesnya dari akibat dari perawatan kita. Karena ada sebab, ada akibat. Kita harus tahu dulu ada sebab, ada akibat. Burung ini tak giniin karena apa? Kan gitu. Nah, kita harus tahu seperti itu. Kalau kita asal cuman mandi jemur, tapi kita itu nggak tahu sebab akibat, wah repot, nggak bakal jadi. Karena gini, kalau misalnya burung itu tahu mau mandi apa enggak, biasanya kan aku rendeng itu aku pancing spray semua, pancing spray semua. Itu tidak semuanya jantan itu mandi, pasti cuma 1 burung, 2 burung. Nah, itu biasanya kalau dia mau mandi, besoknya pasti dia mau mandi terus. Tapi yang nggak suka, yang nggak mau mandi, ya udah biarin aja, nggak dipaksa. Okay. Karena gini, kalau kita maksa bahan dari nol ya, kita maksa dimandiin semprot, itu jantan itu kan bunyi kalau birahi. Beda kalau betina. Betina itu kalau birahi tidak bunyi. Nah, jantan itu enggak. Jantan itu bunyi apabila dia ngeluarin birahi. Tapi birahi bunyi loh ya, bukan birahi kawin. Kalau dia masih ngetak bolak-balik badan ngetak terusin aja. Tapi kalau udah sampai ngeloloh gitu, ternain dulu, single lagi. Kalau aku gitu. Oh, berarti kalau yang banyak tingkah ataupun gelagat seperti lobet itu ada munting-munting gini, ada yang meser-meser di bawah, itu biarin aja. Oh gitu. Dievaluasi dari pakannya enggak Om? Enggak, kalau aku biarin tetap aja kenceng. Selama dia itu belum nyardot, apabila diteduhin belum nyardot, dan dia bunyinya pendek-pendek, itu belum tak rubah rawatannya. Oh gitu. Tetap akan kencang juga. Tetap akan kencang juga. Yang kalau misalnya kayak tadi bahanku semua, dulunya pakan kencang nih, burungnya kok nggak ada progresnya ya. Sekarang aku polosin semua. Tadi pagi aku polosin semua. Setelah aku teduhin bunyi semua. Bunyi, ada yang bunyi 25 detik, ada yang bunyi 15 detik. Nanti ngikut tuh. Syukur-syukur di tengahnya ada burung kongslek. Oh gitu. Itu cepat. Sebagai pemicu juga. Iya, sebagai pemicu birahi, ngeluarin birahi jantan. Baik, Om Tri, aku mau membahas yang tadi jenengan omongin, sampaikan jantan itu ada birahinya, betina nggak ada birahinya. Maksudnya pripun Om? Maksudnya gini, jantan itu bunyi jika dia ngeluarin birahi. Kenapa kok jantan itu dipakan kenceng? Kenapa jantan itu kok dijemur? Ya karena itu. Orang-orang kan kayak pemain-pemain nasional lah ibaratnya, pakar-pakar lobet. Kenapa mereka pakan kenceng? Karena mereka pengen tahu jantannya itu ngeluarin birahi. Karena kalau sudah ngeluarin birahi, ketahuan nih larinya ke bunyi apa ke kawin. Kayak gitu. Nah, kalau betina itu jangan sampai ngeluarin birahi kawin. Oh, maksudnya terlalu over birahi. Oh gitu. Jangan ngeluarin birahi kawin. Itu pasti nggak bunyi. Oh gitu. Berarti maksudnya konteks di over birahinya itu ya. Karena gini Mas, kan ada juga sih betina itu yang bebek terus dia bunyi. Tapi kan paling bagus kan burung itu nggak bebek tapi bunyi. Turunin dikit. Kayak gitu.
baik Om Tri. Om Tri, setelah dengan proses rawatan harian seperti itu, misalkan jenengan feeling nih, dia ada yang sekali tarikan itu. Jenengan langkah selanjutnya itu apa Om? Belum tak sendirikan. Belum. Nanti kalau dia sudah 3 menit itu dia sudah kuat, misalnya 3 tembakan atau 4 tembakan, dengan dia bawain lagu nadanya agak kering dikit lah, di tengah-tengah 2 detik apa 3 detik, baru aku sendirikan. Tapi kalau masih bahan dari nol yang dia bunyinya sekali, terus nanti selang setengah jam dia bunyi lagi, itu tetap masih tak rendeng. Masih sistem sekolah dasar itu ya Om ya. Om Tri, berarti nada itu berpengaruh besar. Berpengaruh nanti dia itu waktu jadi konslet. Oh gitu. Berarti kalau nada standar itu masih jauh Om Tri. Nada standar, tapi ada nada standar yang kering. Oh gitu. Ada nada standar tapi dia kering. Beda Mas. Kering itu gimana ya? Kalau lihat burung konslet itu tuh di telinga tuh nyaring. Kayak kristal. Nah kalau bahan yang dari nol dia itu belum nada kering, nadanya standar. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau untuk jantan yang sudah ada nada kering tapi dia masih ada ngetiknya Om, masih ada ngeciknya. Tapi itu udah nada kering. Biasanya kalau jantan sudah nada kering, walaupun ada ngeciknya, dia pasti sudah angkatan double. Oh gitu. Itu tak jamin itu. Nggak mungkin jantan tuh nadanya kering, tapi dia sehari nembak sekali. Nah, orang kan kebanyakan kan, kemarin saya banyak dikirimin video, nadanya kering, tapi aku dikirimin sekali tarian. Aku bilang sama orangnya, Mas, aku minta videonya itu yang 3 menit apa 5 menit, burung itu pasti nembak terus, jangan dipotong. Walaupun ya itu memang kita harus standby terus, kalau enggak kita pasang kamera di sebelahnya atau apa. Burung itu pasti kalau sudah nadanya kering, biasanya tergantung burungnya juga sih, kembali lagi ke burungnya juga, itu biasanya dia habis ngecik nembak lagi, nembak lagi, terus dia wek terus tidur. Kayak gitu. Kalau dengan seperti itu Om Tri langsung menjodohkan atau tetap di sini? Jodohin. Langsung jodohin. Jodohin. Oh berani Om.